Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini saya akan membahas mengenai pemecahan masalah. Namun, sebelum itu saya akan membahas mengenai definisi masalah. Apa itu masalah? Masalah merupakan a deviation from an expected standard of perform. Nah, menurut pendapat lain bahwa masalah merupakan a gap between a current and a desired state of affairs. A gap between where you are where you would like to be. Nah, jadi masalah itu merupakan suatu keadaan yang belum sesuai harapan. Masalah juga dapat dikatakan sebagai kesenjangan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan yang dihadapi oleh seseorang. Sebuah masalah dianggap sebagai suatu hal yang perlu diselesaikan atau dipecahkan. Masalah sering disebut sebagai suatu hal yang memerlukan alternatif jawaban. Artinya, jawaban atau pemecahan masalah itu lebih dari satu, sehingga dipilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dan paling kecil resikonya. Suatu masalah dapat dipandang sebagai masalah merupakan hal yang sangat relatif. Suatu soal yang bagi seorang itu merupakan masalah, mungkin bagi orang lain menganggap itu hal yang rutin terjadi, sehingga bisa saja menganggap bahwa itu bukan sebuah masalah. Adapun secara umum, ciri-ciri masalah yang pertama, kesulitan yang harus diatasi. Kedua, suatu tantangan yang harus dilalui. Yang ketiga, menggerakkan seseorang untuk memecahkan atau menyelesaikannya. Yang keempat, berguna apabila dipecahkan. Selain itu, ciri masalah yaitu menantang pikiran dan tidak otomatis diketahui cara penyelesaiannya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan proses menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum dikenal. Oleh karena itu, dalam proses pemecahan masalah, tentu saja pengetahuan awal atau pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya harus sesuai dengan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, sebanyak apapun pengetahuan yang dimiliki, tidak bisa digunakan untuk memecahkan masalah jika tidak sesuai. Adapun langkah pemecahan masalah menurut Polya. Yang pertama, memahami masalah. Pada langkah ini, kegiatan memecahkan masalah dapat diarahkan untuk menuntun siswa agar memahami maksud dari masalah tersebut. Pahami bahasa dan istilah yang digunakan dalam soal, serta menetapkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal. Pertanyaan yang dapat diajukan kepada siswa diantaranya 1. Apakah yang diketahui dari soal? Lalu, apakah yang ditanyakan dari soal? Apa saja informasi yang diperlukan? Berikutnya, bagaimana menyelesaikan soal tersebut? Lalu, yang kedua, membuat rencana pemecahan masalah. Pada langkah ini, siswa diarahkan untuk dapat mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah. Berikutnya, melaksanakan rencana pemecahan masalah. Pada langkah ini, siswa mencoba melaksanakan penyelesaian soal sesuai dengan strategi yang telah direncanakan hingga memperoleh jawaban. Selanjutnya ialah memeriksa kembali proses dan hasil penyelesaian. Pada langkah ini, dilakukan untuk mengecek kembali apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai. Ada 4 langkah yang dapat dijadikan pedoman dalam langkah ini. Yang pertama, mencocokkan hasil yang diperoleh dengan hal yang ditanyakan. Yang kedua, menginterpretasikan jawaban yang diperoleh. Yang ketiga, mengidentifikasi adakah cara lain untuk mendapatkan penyelesaian masalah. Lalu yang keempat, mengidentifikasi adakah jawaban atau hasil lain yang memenuhi. Selanjutnya,
Bagaimana kaitan antara keempat langkah tersebut dengan kemampuan berpikir kritis? Berpikir kritis dan pemecahan masalah sangat erat kaitannya. Kemampuan pemecahan masalah melibatkan kemampuan berpikir kritis dalam mengeksplorasi berbagai alternatif cara atau solusi sehingga masalah dapat terpecahkan. Dalam melakukan aktivitas pemecahan masalah, dikembangkan juga kemampuan berpikir kritis, sehingga di sini kedua kemampuan tersebut dapat dikembangkan secara bersamaan. Dapat dilihat pada diagram ini bahwa berpikir kritis erat kaitannya dengan kemampuan pemecahan masalah. Baik, selanjutnya mengenai strategi yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Yang pertama, menyelesaikan masalah secara mundur atau dari belakang. Bagaimana jika diberikan jawaban akhirnya untuk mendapatkan nilai-nilai awalnya? Untuk menyelesaikan masalah seperti ini, siswa dapat menyelesaikan secara terbalik, di mana siswa bergerak mundur ke belakang untuk mendapatkan hasil-hasil awalnya. Yang kedua, mengorganisir data. Suatu masalah umumnya disertai oleh beberapa informasi penting yang menuntun pada jawaban yang dikehendaki. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah mengorganisir data, mengolahnya, dan menyatakannya sebagai suatu kesimpulan yang pasti. Ketiga, menemukan pola. Matematika merupakan konsep yang teratur dan memiliki pola yang tetap, sehingga beberapa masalah matematika pastilah akan mengandung pola-pola yang kemudian dapat dikembangkan menjadi konsep matematika yang utuh. Yang keempat, mengubah cara pandang terhadap masalah. Suatu masalah dapat dipandang dari berbagai sudut pandang sehingga masalah itu dapat dikatakan bernilai relatif yang mana dianggap dapat menjadi mudah atau sebaliknya. Kelima, menggunakan analogi atau pengandaian sederhana. Karena matematika merupakan konsep yang teratur dan memiliki pola yang tetap, dapat digunakan pengandaian sederhana untuk mengungkapkan konsep yang umum dari konsep yang khusus atau sebaliknya. Yang keenam yaitu membuat gambaran. Masalah yang terjadi dapat divisualisasikan atau diilustrasikan dalam bentuk lain seperti gambar, grafik, maupun tabel untuk mempermudah dalam menentukan penyelesaiannya. Ketujuh, menggunakan alasan yang logis. Terkadang, suatu masalah memiliki banyak kemungkinan jawaban. Untuk itu, dalam menyelesaikan masalah harus mempertimbangkan kemungkinan jawaban berdasarkan alasan yang logis. Kedelapan, mempertimbangkan segala kemungkinan. Ketika terdapat kemungkinan lain yang dapat dijadikan jawaban, maka diharuskan pula melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan tersebut. Baik, di sini saya akan memberikan salah satu contoh soal tentang pemecahan masalah. Pak Doni memiliki kebun berbentuk persegi dengan luas 64 meter persegi. Rencananya, Pak Doni akan membuat pagar kawat di sekelilingi kebunnya. Di setiap pagar dipasangi 1 meter tiang untuk penyangga kawat. Berapa banyak tiang yang diperlukan Pak Doni untuk membuat pagar di sekeliling kebunnya? Mari kita selesaikan soal tersebut. Diketahui kebun Pak Doni itu berbentuk persegi dengan luas 64 meter persegi. Panjang dari sisi kebun tersebut berarti 8 meter. Karena akan dipasang tiang di sekeliling kebun, maka keliling kebun adalah 4 kali 8 sama dengan 32 meter. Benarkah bahwa tiang yang diperlukan adalah 32 buah? Untuk membuktikannya, masalah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Pada gambar tersebut mengilustrasikan kebun Pak Doni yang dipasangi tiang pagar penyangga kawat. Jadi, banyak tiang yang diperlukan untuk membuat pagar di sekeliling kebun Pak Doni adalah 28 buah, bukan 32 buah.